Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8, Pernah Fitra Doli, MPM 24816.009, yang akan menjelaskan tentang ruang vektor Euclidean dan produk dalam. Yang pertama, pengertian ruang vektor Euclidean. Ruang vektor Euclidean adalah salah satu jenis ruang vektor yang dilengkapi dengan struktur dot product atau hasil kali dalam yang memungkinkan kita untuk mengukur panjang atau norma dan sudut antara vektor. Ruang ini dinamai dari matematikawan Yunani Euclid karena berkaitan erat dengan geometrik Euclidean. Ruang vektor Euclidean juga diartikan sebagai sebuah ruang vektor nyata berdimensi hingga yang dilengkapi dengan hasil kali dalam Euclidean standar. Contoh paling umum adalah R pangkat n, yaitu ruang vektor berdimensi n dengan elemen berupa vektor yang memiliki n sebagai komponen real. Operasi dasar dalam ruang R pangkat n. Yang pertama yaitu penjumlahan vektor. Untuk dua vektor U, U1, U2, dan U untuk suku seterusnya, V, V1, V2, dan untuk V suku seterusnya, penjumlahan didefinisikan sebagai U ditambah V, U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, dan U seterusnya akan ditambah dengan V suku seterusnya. Perkalian skalar. Kedua yaitu perkalian skalar. Untuk vektor U sama dengan U1, U2, dan U untuk suku seterusnya. Dan skalar C adalah elemen dari bilangan real. Maka C dikali U sama dengan C dikali U1 dikali U2 dan dikali U suku seterusnya. Masuk yang ketiga yaitu produk dalam ataupun dot product. Untuk dua vektor di R pangkat n yaitu U dikali V, U1, V1 ditambah U2, V2, dan U tambah V seterusnya. Produk dalam memungkinkan kita menentukan panjang vektor, di mana panjang vektor sama dengan akar dari U dikali U sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah akar 2 pangkat 2 dan seterusnya. Dan sudut antara dua vektor konstanta sama dengan U kali V per panjang U kali panjang V. Keempat, ada proyeksi dan ortogonalitas, di mana dua vektor ortogonal jika dot produknya menghasilkan 0 ataupun sama dengan 0. Proyeksi vektor U pada V, projek V pangkat U sama dengan U dikali U per V dikali V dikali V. Contoh ruang Euclidean dalam aplikasi fisika dan teknik. Yang pertama, mekanika ataupun fisika. Yaitu contoh ruang Euclideannya adalah vektor posisi, kecepatan, dan percepatan dalam ruang 3D adalah elemen dari R pangkat 3. Gaya kedua itu gaya atau force, juga direpresentasikan sebagai vektor dalam R3. Ketiga, ada hukum Newton kedua, di mana F sama dengan ma, menunjukkan hubungan linear antara gaya dan percepatan dalam ruang Euclidean. Kedua, ada elektromagnetika, di mana medan listrik dan medan magnet direpresentasikan sebagai vektor dalam F3. Misalnya, medan listrik sama dengan vektor E sama dengan EX, EY, dan EZ. Medan magnet B, vektor B sama dengan BX, BY, dan BZ. Kedua, 3, ada dinamika fluida. Kecepatan aliran fluida di setiap titik direpresentasikan sebagai vektor dalam R3 juga, di mana vektor V, X, Y, Z sama dengan Vx, Vy, dan Vz. Digunakan dalam persamaan Navier-Stokes yang merupakan dasar analisis aliran fluida. Vektor medan kecepatan ini memanfaatkan dot product dan cross product dalam ruang Euclidean. Keempat, ada robotika dan kinematika, di mana posisi, orientasi, dan kecepatan dengan robot
direpresentasikan dalam R3 ataupun R6. Transformasi posisi dan rotasi juga menggunakan konsep dari geometri Euclidean, misalnya matriks rotasi dan translasi. Jarak antara dua posisi robot dihitung menggunakan norma Euclidean, di mana D sama dengan panjang vektor P kurang panjang vektor P. Masuk ke produk skalar. Definisi produk skalar adalah suatu operasi antara dua vektor yang menghasilkan nilai skalar, yaitu angka real, bukan vektor. Rumus umum produk skalar. Jika terdapat dua skalar, vektor A, A1, A2, dan A suku seterusnya, vektor B, B1, B2, dan B suku seterusnya, maka hal ini didefinisikan sebagai vektor A dikali vektor B sama dengan A1, B1 ditambah A2, B2. Dan A untuk suku seterusnya dan B juga untuk suku seterusnya. Jika diketahui besar vektor dan sudut di antara keduanya, maka titik vektor A dikali titik vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali konstanta, di mana tanda panah di atas kepala A dinyatakan sebagai panjang vektor dan konstanta di sini dinamakan sebagai sudut antara vektor. Sifat-sifat produk skalar. Pertama itu ada komutatif, di mana titik vektor A dikali titik vektor B sama dengan titik vektor B dikali titik vektor A. Yang dimana artinya urutan vektor tidak mempengaruhi hasil perkaliannya. Yang kedua adalah distributif terhadap penjumlahan vektor. Titik vektor A dikali titik vektor B ditambah titik vektor C sama dengan titik vektor A dikali titik vektor B ditambah titik vektor A dikali titik vektor C. 3. Asosiatif terhadap perkalian skalar, di mana K sebagai bilangan real dengan vektor A dikali vektor B sama dengan K vektor A dikali vektor B. Jika dua vektor tegak lurus ataupun ortogonal, 4. Titik vektor A dikali titik vektor B sama dengan 0 jika dia tegak lurus. Lanjut, aplikasi produk skalar. Pertama, untuk menghitung panjang ataupun magnitudo vektor. Panjang sebuah vektor titik A sama dengan A1, A2, dan A untuk seterusnya. Dapat dihitung dengan rumus vektor A sama dengan akar dari vektor A dikali vektor A sama dengan akar dari A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 tambah A suku seterusnya pangkat 2. Contoh, di sini ada vektor A sama dengan 3,4 dan panjang vektor A sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 adalah 5. Kedua adalah menentukan sudut antar vektor. Untuk dua vektor, vektor A dan vektor B, sudut di antara keduanya dapat dihitung menggunakan cons sama dengan vektor A dikali vektor B, panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kemudian, dapat didefinisikan sebagai sudut antar vektor sama dengan konstanta min 1 min pangkat 1 di sini. Titik vektor A dikali titik vektor B per panjang titik vektor A dikali panjang titik vektor B. Contoh, vektor A adalah 3,4 dan vektor B adalah 4,3. Titik vektor A dikali titik vektor B 3,4, 3 dikali 4 ditambah 4 dikali 3 yang sama-sama menghasilkan 12. Mana 12 ditambah 12 menghasilkan 24 yang menghasilkan sudut antara dua vektor.
Untuk contoh lainnya di sini, vektor A sama dengan akar dari 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Panjang vektor B sama dengan akar dari 4 di pangkat 2 ditambah 3 di pangkat 2 sama dengan 16 ditambah akar dari 16 ditambah 9 adalah 2. Nah, akar 25 adalah 5. Konstanta sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Titik panjang vektor A dikali titik panjang vektor B. Ini adalah vektor A dan ini dikali vektor B. Yang panjang sama dengan 24 per 5,5. Yang hasilkan adalah 24 per 25. Di sini sudut antara vektor sama dengan konstanta pangkat min 1, 24 per 25 sama dengan konstanta min 1, 0,96 yang menghasilkan 16,26 derajat. Masuk ketiga, menentukan vektor yang ortogonal ataupun tegak lurus. Seperti sebelumnya, jika produk skalar antara dua vektor adalah 0, maka vektor tersebut adalah tegak lurus. Contoh, vektor A sama dengan 2,1, vektor B min 1,2. Titik vektor A dikali titik vektor B sama dengan 2 dikali min 1 ditambah 1 dikali 2. Min 2 ditambah 2 adalah 0. Sehingga hasil ini dinyatakan dengan ortogonalitas ataupun tegak lurus sesama vektor. Lanjut ke ortonormalisasi. Ortonormalisasi adalah proses mengubah sekumpulan vektor yang linear independen jadi sekumpulan vektor ortonormal, yaitu ortogonal setiap pasangan vektor saling tegak lurus ataupun dot produk sama dengan 0. Normal artinya setiap vektor memiliki panjang normal ataupun 1. Prosedur Gas-Smith. Misalkan terdapat sekumpulan vektor linear independen V1, V2, dan V untuk suku seterusnya dalam ruang vektor berdimensi n. Produk Gas-Smith